Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memulai FGD pada malam hari ini dan mengambil tema aeroponik. Saya Dina Putri Andani akan mengambil slide 1 dan 2, Afifah Nur Ramadinda slide 3 dan 4, Nur Kamila Tuningsih slide 5 dan 6, Fitra Ardika Ramadana slide 7 dan 8, dan Abu Duhu slide 9 dan 10. Sebelum memulai FGD pada malam hari ini, langkah baiknya kita membacakan Ta'awuz dan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga FGD pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Aeroponik merupakan salah satu metode bercocok tanam dengan media udara. Metode ini sangat tepat digunakan untuk budidaya tanaman pada suatu tempat yang luasnya terbatas. Pada aplikasinya, tanaman yang ditanam dengan metode ini ditempatkan dalam posisi menggantung. Oke, kemudian saya Viva akan menjelaskan tentang metode aeroponik. Aeroponik salah satu metode alternatif budidaya tanaman, di mana lingkungan pertumbuhan bagian akar menggantung di udara. Aeroponik mengoptimalkan aerasi akar sehingga memproduksi umbi lebih tinggi dibandingkan dengan hidroponik. Keunggulan lainnya adalah penggunaan air yang efisien, resirkulasi dan kontrol nutrisi serta pH yang baik. Teknik aeroponik telah digunakan dalam produksi benih hortikultura dan tanaman hias yang berbeda. Kemudian ini merupakan salah satu contoh penggunaan metode aeroponik yang dapat digunakan untuk menanam tanaman jenis sayuran. Salah satunya adalah sawi, Brassica sinensis var para sinensis. Berikut merupakan tahapan merakit sistem aeroponik. Pertama, proses menyemai benih. Yang harus dilakukan, 1. Buat lubang pada rock wool. Kedua, setiap lubang ditanami 1 benih. Ketiga, simpan pada ruangan gelap agar benih cepat tumbuh. Keempat, setelah benih tumbuh dengan jumlah daun minimal 2 helai, pindahkan pada lubang-lubang di styrofoam dengan posisi akar menggantung. Selanjutnya, membuat instalasi pengaput dengan pipa PVC. Bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain pipa PVC ukuran 4 dim sepanjang 2 meter atau sesuai keperluan. Selanjutnya, pipa PVC ukuran 2 dim, pipa PVC ukuran 3/4 dim, sprinkle nozzle, gergaji, dan bor listrik. Oke, selanjutnya langkah pembuatan. Yang pertama, pilih pipa PVC, kemudian pipa 4 dim dipotong sepanjang 2 meter sesuai keperluan. Pipa ini digunakan sebagai kerangka dasar dari instalasi. Yang ketiga, setelah pipa selesai dipotong, buatlah lubang pada pipa ukuran 4 dim. Lubang yang dibuat harus disesuaikan dengan pipa ukuran 2 dim, karena pipa ukuran 2 dim akan dihubungkan ke pipa ukuran 4 dim. Yang keempat, setelah lubang jadi, rangkai pipa ukuran 4 dim dan 2 dim secara vertikal. Yang kelima, setelah rangkaian selesai, di ujung pipa di bagian bawah akan dimasukkan saluran yang menghubungkan pipa dengan bak penampung nutris. Selanjutnya, membuat instalasi pengabutan. Pertama, potong pipa dengan ukuran 3/4 dim, kemudian masukkan ke dalam pipa berukuran 4 dim. Yang kedua, buatlah lubang di sepanjang pipa yang berukuran 3/4 dim. Kemudian diberi jarak untuk membuat kepala nozzle yang akan menjadi tempat tanaman tumbuh. Yang ketiga, sambung pipa berukuran 3/4 dim hingga seluruh pipa yang masuk ke dalam pipa 4 dim saling berhubungan. Yang keempat, ujung pipa yang berukuran 3/4 dim kemudian disambungkan ke bak larutan nutrisi yang telah dibuat. Yang kelima, setelah instalasi jadi, alirkan larutan nutrisi pada pipa dengan bantuan pompa listrik. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil adalah aeroponik dapat digunakan di daerah yang mempunyai lahan yang sempit dan kekurangan air, sehingga cocok diinstalasi di rumah-rumah yang belum memiliki lahan yang cukup luas. Kemudian tahan terhadap hama dan gulma,
yang menyebabkan lebih mudahnya perawatan atau maintenance, serta metode aeroponik tidak mengenal musim tanam sehingga dapat menanam tumbuhan apapun sepanjang tahun, sehingga lebih mempermudah proses produksi dan tidak membuat khawatir terhadap iklim cuaca yang sering menyebabkan salah satu alasan mengapa terjadinya gagal panen. Namun hal ini harus dibarengi dengan namanya lebih rumitnya proses instalasi dibanding pertanian konvensional seperti biasa. Kemudian instalasi yang dilakukan juga lebih mahal dibanding pertanian konvensional. Sekian. Itu semua yang telah kami bacakan adalah hasil dari FGD kami. Kalau misalnya yang lain ada yang mau ditambahin, ada yang mau ditambahin lagi enggak? Tadi itu belum dibahas masalah mahalnya itu. Dibahas nggak sih? Izin mau nambahin, boleh? Boleh. 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 Kan banyak orang-orang awam yang belum tahu tentang perbedaannya hidroponik sama aeroponik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa perbedaan hidroponik sama aeroponik. Perbedaan yang mendasar itu dari segi media tanam, di mana hidroponik itu menggunakan air sebagai media tanam, sedangkan aeroponik menggunakan akar tanaman yang dibiarkan mengandung di udara. Kemudian, pemberian nutrisi pada sistem hidroponik ini dilakukan dengan cara melarutkannya pada media air, sedangkan pemberian nutrisi pada sistem aeroponik dilakukan dengan cara menyemprotkannya seperti kabut pada akar tanaman yang mengandung di udara. Kelebihan aeroponik yang lain yaitu setiap jenis tanaman dapat tumbuh karena lingkungan mikro dari aeroponik benar-benar dapat dikontrol. Kemudian keunggulan yang lainnya adalah tanamannya ini akan 100% dapat menerima oksigen yang ada dan karbon dioksida pada bagian akar, batang, dan daun sehingga dapat mempercepat pertumbuhan biomasa dan mengurangi waktu perakaran. Segitu aja. Teman-teman yang lain bisa nambahin atau mau berpendapat? Cukup sih. Kalau dari aku ya. Ya cukup juga, menurut aku juga cukup. Tadi kamu, Abdul, tadi mau ngomongin harganya. Iya kan dilihat dari bahannya, kemudian prosesnya yang cukup rumit dibanding para penyiapan media tanam pertanian konvensional kan, jadi ini butuh harga yang lebih mahal dibanding yang biasa. Karena kan rockwool aja berapa, kemudian peralon itu juga jauh lebih mahal dari intinya dalam pembuatan aeroponik itu kan kelemahannya dalam pembuatan teknologi budidaya tanaman, inovasi teknologi budidaya tanaman yang menggunakan media tanam selain pertanian konvensional kan efek sampingnya adalah karena biayanya jauh lebih mahal. Tapi itu bisa ditutup dengan hasil produksi yang bagus, asalkan maintenance-nya juga bagus dan sistem yang dijalankan juga bagus. Tapi ya itu model yang mahal untuk hasil yang besar. Itu sih Ya, kalau dari aku. Aku menambahin lagi, dan hasil panen Aku dari mau tanaman itu termasuk tergolong tinggi harganya. Hasil panennya. Lebih tinggi dari hasil budidaya dengan teknik lainnya. Silakan Nur. saya mau menambahkan dikit yang tentang harga tadi. Emang betul soal harga cukup mahal, terutama karena aeroponik cukup bergantung pada listrik. Karena peralatan listrik itu cukup mahal. Hal ini diperparah karena ketergantungan peralatan terhadap listrik, seperti penyemprotan uap air dan nutrisi tak bisa dilakukan tanpa adanya listrik.
jika listrik padam dapat menyebabkan tanaman mati. Hal ini jelas sangat merugikan. Itu kekurangannya. Jadi apa namanya, praktek budidaya tanaman dengan cara aeroponik ini juga harus dibarengi dengan teknologi lingkungan sekitar yang udah memadai kan, nggak asal bikin kan berarti. Karena tadi dibilang ada listrik yang harus terus, energi listrik yang harus terus ada untuk apa ya namanya, menaungi lah sistem pertanian ini kan. Iya. Oke. Berarti termasuk bergantungan, berpengaruh besar listrik yang ada. Kalau listriknya itu mati kan tadi kamu bilang berarti bisa mati sistemnya. Berarti dia terlalu bergantung sama listrik dong. Itu juga bisa jadi Iya. sisi negatif ya? Iya. Iya. Tapi kan bisa nggak harus lewat tenaga listrik yang mungkin bisa menggunakan cahaya matahari, ini listrik yang dari cahaya matahari mungkin bisa memanfaatkan dari itu. Terus kalau di daerah pantai menggunakan kincir angin kan bisa diganti dengan itu. Ya berarti instalasinya akan jauh lebih mahal. Iya. Karena kalau dibikin murah di Indonesia listrik sering padam kan, jadi apa namanya ya, untuk memaksimalkan sistem ini kan harus jauh lebih mahal kan berarti. Iya. Berarti Tapi solusi dengan hasil panen yang dibilang juga itu termasuk tinggi daripada hasil panen dari teknik lainnya. Ya, itu mungkin bisa buat menutup modal-modal dari situ. Ya. Berarti solusi buat menekan biaya, istilahnya menekan modal biar untungnya tuh lebih banyak, berarti kita lebih nunjangin di mana ya? Di bagian, kalau instalasi kan nggak mungkin, karena kan Indonesia ya bisa tahu sendiri lah listriknya sering padam gitu-gitu kan. Nah, gimana caranya solusi biar kita tuh semisal melakukan pemasaran di hasil aeroponik ini kita bisa dapat untung yang lebih banyak gitu. Ya, cari pasar yang lebih besar aja sih. Kayak misalkan di minimarket atau supermarket itu kan pasti ngasih harga yang jauh lebih tinggi kan. Jadi pemilihan pasar yang dituju juga harus baik. Kalau mau cari, menurut aku ya, kalau mau cari pendapatan yang lebih besar, targetnya adalah kaum menengah ke atas. Itu udah pasti akan dapat untung lebih besar, tapi dibarengi dengan kualitas produksi yang baik. Nah, kan aeroponik ini ada persentase jaminan yang lebih tinggi dibanding pertanian konvensional. Jadi ya kayaknya menurut aku dengan sistem ini bisa sih untuk menjangkau pasar itu. Jadi ya mungkin instalasinya nggak langsung besar juga sih menurut aku. Kan bisa bertahap untuk menekan biaya modal itu, menurut aku nggak langsung bikin instalasi yang besar. Jadi ada proses tahapannya. Kalau dari aku. Oke, bisa jawabannya. Yang lain ada yang mau kasih pendapat? Kalau dari aku udah cukup aja. Aku juga udah. Citra sama Abduh gimana? Udah. Apa ada yang mau dibahas lagi nggak? Udah diwakilin semua tadi. Udah diwakilin semua. Berarti udah nih, kita tutup FGD pada malam hari ini. Oke, nggak apa-apa. Udah cukup jelas sih semuanya. Udah mencakup semua bidang. Oke. Sekian FGD
dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.